Perkenalkan, nama saya Ganu Komarudin Khalili, mahasiswa manajemen bisnis ITS dari kelas metode penelitian untuk bisnis. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan proposal penelitian saya buat dengan judul pengaruh WFH terhadap kualitas informasi perusahaan startup dengan studi kasus Ematic Solution. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah metode penelitian untuk bisnis yang diampu oleh dosen Bapak Satria Fadil Persada. Latar belakang dari perumusan penelitian ini dilatar belakangi dari masa pandemi COVID-19 yang sampai pada saat ini masih belum berakhir, dan pandemi COVID-19 ini juga mempengaruhi banyak sektor termasuk perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, dan kurang lebih seluruh perusahaan mengalami dampak yang sama, yaitu dalam sektor ekonomi dan operasional masing-masing perusahaan. Begitupun juga yang dialami oleh perusahaan-perusahaan startup. Dalam perusahaan startup sendiri yang pada awalnya sudah menggunakan sistem online masih juga mendapatkan dampak dalam menjalankan bisnis mereka masing-masing. Meskipun pada awalnya perusahaan startup telah menggunakan sistem remote working, yaitu bekerja di tempat masing-masing karyawan yang tidak harus terpaku pada satu tempat, yaitu kantor dari perusahaan tersebut. Dan ini juga hal yang dialami oleh studi kasus dari penelitian ini, yaitu Ematic Solution, yang juga merasakan dampak dari adanya masa pandemi ini, sehingga peneliti ingin mencari atau menggali lebih dalam lagi tentang bagaimana dampak atau masalah-masalah yang timbul selama bekerja dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Untuk rumusan masalah dari penelitian ini, peneliti menemukan dua rumusan masalah yang cukup penting. Yang pertama yaitu apa saja masalah yang dihadapi oleh startup Ematic Solution, dan yang kedua bagaimana solusi yang dapat digunakan untuk menanggulangi masalah yang dialami oleh startup Ematic Solution. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penjabaran yang mempengaruhi kualitas performansi pada perusahaan startup Ematic Solution dengan menggunakan metode IPA atau yang disebut Importance Performance Analysis dan QFD, Quality Function Deployment. Lalu yang kedua, dapat merumuskan rekomendasi manajerial di bagian sektor operasional agar kinerja dari startup Ematic Solution dapat lebih efektif ke depannya meskipun masih dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya untuk menjadikan penelitian ini menjadi landasan dalam mengembangkan lagi dan mencari celah-celah lagi yang dapat dibahas lagi dalam penelitian lanjutannya. Dan juga peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi perusahaan-perusahaan yang baik itu startup maupun bukan, agar mereka dapat berinovasi dan meningkatkan kinerja operasional dari perusahaan tersebut meskipun di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Berikut adalah outline bab 2 dari proposal penelitian yang telah dirumuskan. Selanjutnya, subjek dari penelitian ini adalah karyawan dari perusahaan Ematic Solution sebagai pihak yang langsung merasakan sekaligus menjalankan operasional dari perusahaan Ematic Solution itu sendiri. Sebagai catatan, studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan Ematic Solution yang berlokasi di Jakarta. Berikutnya, lokasi dari penelitian ini dilakukan di Surabaya. Meskipun perusahaan Ematic Solution berlokasi di Jakarta, namun seluruh proses penghimpunan dan pengumpulan data dapat dilakukan secara daring. Peneliti mengambil langkah ini dikarenakan peneliti mengetahui bahwa responden atau subjek peneliti dari penelitian ini adalah seorang karyawan yang sudah pasti melek dengan adanya teknologi di zaman ini, dan sebagian besar pada para karyawan pasti menggunakan teknologi yang ada, baik dalam melakukan pekerjaan atau dalam melakukan sehari-harian. Sumber data yang digunakan pada penelitian kali ini
adalah data primer dan data sekunder. Data primer sendiri adalah data yang dihimpun oleh peneliti melalui interview dengan beberapa karyawan dan juga melakukan pembagian kuesioner kepada seluruh karyawan perusahaan Ematic Solution. Dan untuk data sekunder sendiri, peneliti melakukan pengambilan jurnal-jurnal dari penelitian sebelumnya, penelitian terdahulu, mengenai metode-metode apa saja yang digunakan dan cara menganalisis dari para metode-metode tersebut. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, teknik pengumpulan data dari penelitian kali ini yaitu digunakan interview kepada beberapa karyawan dan juga melakukan penyebaran kuesioner ke seluruh karyawan perusahaan Ematic Solution. Selanjutnya, dalam pengambilan sampling, peneliti akan menggunakan cara probability sampling agar populasi yang diambil cukup sederhana dan tanpa ada kriteria yang berlebihan. Dan populasi dari penelitian ini adalah seluruh karyawan perusahaan Ematic Solution yang berlokasi di Jakarta. Dan selanjutnya, untuk pengolahan, peneliti berusaha sebaik mungkin untuk tetap objektif dalam mengolah dan memproses. Maka dari itu, peneliti menggunakan metode random supaya hasil dari penelitian ini tidak subjektif dan tidak menguntungkan pihak tertentu. Atau selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model penelitian yang digunakan dalam merumuskan penelitian ini. Penelitian ini akan menggunakan dua metode, yaitu IPA dan QFD. IPA sendiri adalah Importance Performance Analysis dan QFD adalah Quality Function Deployment. Yang pertama, saya akan membahas tentang IPA. Berikut adalah matriks IPA dan dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama adalah berisi tentang atribut atau poin-poin yang penting di mata pelanggan, dan juga kenyataannya berbalik, yaitu perusahaan tidak dapat memenuhi keinginan dari pelanggan tersebut. Lalu yang kedua, yaitu kuadran kedua, berisi tentang atribut yang penting di mata pelanggan dan juga sesuai dengan ekspektasi perusahaan sehingga dapat meningkatkan kepuasan dari para pelanggan. Lalu untuk kuadran ketiga, berisi atribut yang dipandang tidak penting oleh para pelanggan, namun realitanya performansi dari atribut tersebut juga masih kurang. Yang terakhir, pada kuadran 4, berisi poin-poin yang juga dipandang sebelah mata oleh para pelanggan, dan pada realitanya poin-poin ini memiliki kinerja yang berlebihan sehingga mengakibatkan kerugian berlebih bagi perusahaan. Selanjutnya, pada metode QFD dilakukan sebuah penjabaran menggunakan matriks House of Quality yang dapat dilihat dari gambar di sebelah matriks IPA. Dalam bagan tersebut dijelaskan 6 komponen utama yang menjelaskan House of Quality tersebut. Yang pertama, Customer Requirement Matrix, kedua, Planning Matrix, ketiga, Technical Response Matrix, keempat, Correlation Shape Matrix, kelima, Technical Correlation Roof Matrix, dan terakhir, Technical Response Priorities Floor Matrix. Sekian penjabaran dari proposal penelitian yang saya buat. Bila ada salah kata, saya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya.